kelas DES semester 2 Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi kepribadian. Pengertian psikologi kepribadian adalah cabang psikologi yang mempelajari pola pikir, perasaan, dan perilaku individu yang khas dan konsisten sepanjang waktu. Kepribadian mencerminkan bagaimana seseorang berinteraksi dengan dunia dan dipengaruhi oleh faktor biologis, sosial, serta pengalaman hidup. Tujuan psikologi kepribadian memahami perbedaan individu dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Menganalisis pola pikir kepribadian yang tetap dan berubah sepanjang kehidupan. Menjelaskan faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi kepribadian seseorang, menerapkan teori kepribadian dalam berbagai bidang seperti klinis, pendidikan, dan pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian: faktor biologis, genetik, dan struktur otak yang berkontribusi pada temperamen seseorang. Faktor lingkungan, pengalaman sosial, budaya, dan pendidikan, dan pola asuh. Faktor psikologis, pengalaman emosional, motivasi, dan mekanisme pertahanan diri. Faktor situasional, peristiwa kehidupan dan interaksi sosial yang membentuk proses individu. Istilah-istilah terkait kepribadian. Yang pertama, kepribadian pola unik dalam berpikir, merasakan, dan berperilaku yang relatif stabil pada seseorang. Yang kedua, karakter, nilai moral dan etika yang menjadi dasar tindakan seseorang, biasanya dikaitkan dengan baik atau buruk. 3. Habit atau kebiasaan, pola perilaku yang dilakukan secara berulang dan otomatis dalam situasi tertentu. Yang keempat, temperamen, sifat dasar seseorang yang lebih dipengaruhi oleh faktor biologis dan sulit berubah, seperti mudah marah atau penyebar. Yang kelima, ciri, karakteristik spesifik yang membedakan seseorang dari yang lain, seperti ekstrovert atau introvert. Yang keenam, sifat, kecenderungan individu dalam merespon situasi dengan cara tertentu, seperti ramah, pemalu, atau tegas. Psikologi kepribadian menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah tokoh utama dalam teori psikoanalisis yang berfokus pada pengaruh alam bawah sadar dan dalam bentuk kepribadian. Struktur kepribadian Freud. Yang pertama, id, bagian primitif dari kepribadian yang berisi dorongan naluriah seperti keinginan makan, seks, dan agresi. Id beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan atau pleasure principle. 2. Ego, bagian rasional yang berusaha menyeimbangkan id dan superego dengan mempertimbangkan realitas. Ego beroperasi dengan prinsip realitas atau reality principle. 3. Superego, representasi moral dan nilai sosial yang dipelajari dari orang tua dan lingkungan. Superego mengontrol dorongan id agar sesuai dengan norma. Tahap perkembangan psikoseksual. Freud menemukan bahwa kepribadian perkembangan melalui 5 tahap. Yang pertama, oral atau 0-1 tahun. Kepuasan melalui mulut atau menyusui
menyusu dan menggigit. 2. Anal atau 1-3 tahun, kepuasan dari kontrol buang air besar. 3. Palich atau 3-6 tahun, anak mulai mengenal perbedaan gender dan mengalami kompleks Oedipus atau Elektra. 4. Latensi atau 6-12 tahun, dorongan seksual ditekankan dan fokus pada pengembangan keterampilan sosial. 5. Genital atau 12 tahun ke atas, dorongan seksual matang dan diarahkan pada hubungan romantis yang sehat. Mekanisme pertahanan diri untuk mengatasi konflik antara id, ego, dan superego. Freud mengusulkan berbagai mekanisme pertahanan diri seperti represi, menekankan ingatan atau dorongan yang mengancam ke alam bawah sadar, proyeksi, mengingatkan perasaan atau dorongan sendiri kepada orang lain, rasionalisasi, mencari alasan logis untuk membenarkan tindakan tertentu, sublisasi, mengalihkan dorongan negatif menjadi aktivitas yang lebih positif. Teori Freud menjadi dasar bagi banyak pendekatan psikologi modern meskipun juga banyak dikritik karena kurang berbasis bukti ilmiah.